Malam itu, setelah meninggalkan ruang rawat Mutiara, Kenzo berjalan menuju parkiran dengan langkah berat. Sejak awal, ada sesuatu yang tidak beres dengan cara Sandra bereaksi setiap kali mobilnya disebut. Rasa curiga yang menekan dadanya membuat Kenzo kembali membuka rekaman CCTV kota, rekaman yang awalnya ia pikir tidak penting. Namun kali ini, ia melihat sesuatu yang sebelumnya terlewat. Mobil Sandra berhenti di sebuah bengkel terpencil di pinggir kota, tepat 1 jam setelah kecelakaan yang hampir merenggut nyawa Mutiara. Tanpa menunggu lama, Kenzo pergi ke bengkel itu. Tempatnya suram, lampu remang, cat dinding mengelupas, dan bau oli memenuhi udara. Begitu ia menanyakan tentang mobil Sandra, mekanik yang berjaga langsung menunjukkan kecanggungan. Tangannya gelisah menyentuh tumpukan kertas di meja, seakan menyembunyikan sesuatu. Dari antara tumpukan nota lusuh itu, Kenzo menemukan selembar kwitansi yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Pembersihan menyeluruh bagian bawah mobil dan perbaikan pada bemper depan. Jenis perbaikan yang dilakukan seseorang yang ingin menghapus bukti tabrakan. Waktu di kwitansi itu sama persis dengan jam kecelakaan. Rekaman dashcam sudah cukup jelas. Kwitansi ini mengunci semuanya. Bukan kecelakaan biasa, bukan ketidaksengajaan. Sandra mencoba menutupi sesuatu, dan itu membuat darah Kenzo mendidih. Sementara itu, Rianti hidup dalam ketakutan yang tidak disadari siapapun. Setiap potongan informasi baru tentang Sandra seperti palu yang menghantam pikirannya. Bukan karena ia yakin Sandra tak bersalah, tapi karena ia tahu banyak yang dipertaruhkan. Sandra bukan sekedar rekan dekat. Ia adalah tulang punggung keuangan perusahaan Aditya. Tanpa investasi Sandra, perusahaan bisa runtuh, reputasi hancur, puluhan karyawan kehilangan pekerjaan. Dan Aditya, suaminya, bisa kehilangan segalanya. Maka Rianti harus menjaga Sandra tetap bersih di mata publik. Ia menutup celah informasi, menyangkal rumor, memoles kenyataan. Ia menampilkan ketenangan yang dibuat-buat, padahal di dalam ia sedang berperang dengan dirinya sendiri. Namun ada satu hal lain yang membuatnya semakin sulit bernafas. Cynthia. Wanita itu mulai memperhatikan gerak-geriknya, melihat hal-hal kecil yang orang lain abaikan. Perubahan cara Rianti berbicara tentang bayi yang hilang, keraguan Rianti setiap kali nama Kenzo disebut. Pengetahuan Rianti tentang kebiasaan kecil bayi itu, hal-hal yang bahkan Cynthia, sang ibu kandung, tidak tahu. Awalnya Cynthia berpikir positif, tetapi semakin sering ia mengamati, semakin jelas bahwa Rianti menyimpan sesuatu. Tatapan Rianti bukan tatapan orang luar, melainkan tatapan seseorang yang pernah memeluk bayi itu, merawatnya, dan kemudian kehilangan sesuatu yang tak pernah ia akui. Rianti berusaha tetap tersenyum, tapi senyum itu tidak bisa menutupi tangan yang bergetar halus, tidak bisa menutupi ketakutan di balik matanya. Ada saat-saat ketika ia hampir mengungkapkan semuanya, tapi lidahnya berhenti tepat sebelum kata-kata itu keluar. Ia seperti seseorang yang menyimpan rahasia yang dapat meruntuhkan seluruh kehidupan yang ia bangun. Dan di saat Rianti berusaha keras menjaga semuanya tetap utuh, Kenzo justru bergerak dengan keyakinan yang semakin kuat. Dengan rekaman dashcam dan kwitansi bengkel dalam genggamannya, ia merasa tidak ada cara lain selain membuka semuanya. Bagi Kenzo, kebenaran harus keluar, tidak peduli siapa yang akan terseret. Yang tidak ia sadari adalah bahwa semakin ia menggoyang dinding rahasia Sandra, semakin dinding rahasia Rianti ikut retak. Dua rahasia besar, keduanya saling terkait, sama-sama menunggu untuk pecah. Dan ketika keduanya akhirnya meledak, tidak akan ada satupun yang mampu keluar tanpa luka.